Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaanlah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dampak-dampak maksiat, di antara dampak dosa dan maksiat itu mengakibatkan terjadinya penyebabnya kerusakan di bumi ini, baik di udara maupun di daratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena dosa-dosa perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan dari perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mujahid berkata, jika orang yang zalim menjadi penguasa, maka dia akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan yang turun dari langit, maka binasalah tanaman-tanaman dan hewan ternak. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kerusakan. Dan di antara maksiat bagi bumi adalah terjadinya tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan berkahnya dihilangkan. Allah menghendaki agar Allah menguji kalian seperti kekurangan rezeki, menguji dengan penyakit, bencana, agar kalian kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanyalah kepada Allah kita meminta hajat-hajat kita. Apabila bumi tersucikan dari maksiat, akan tampak di dalamnya keberkahan dari Allah. Sebaliknya, keberkahan ini akan terhapus oleh dosa dan kekufuran. Maksiat adalah menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Tidaklah suatu nikmat itu hilang disebabkan karena dosa seorang hamba yang dia perbuat. Tidaklah juga azab menimpa melainkan karena dosa. Tidaklah pula bencana diangkat dari melainkan karena bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tidaklah turun azab melainkan karena dosa, tidaklah diangkat bencana melainkan karena bertaubat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah
تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Allah mengabarkan bahwasannya Dia tidak mengubah nikmatnya yang diberikan kepada seorang sehingga hamba tersebut mengubah ketaatan menjadi kemaksiatan, dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kekufuran kepadanya. Jika dia mengubah semua ini, Allah pun mengubah kondisi sebagai balasan yang setimpal. Sesungguhnya Rabbmu tidak pernah menzalimi para hambanya. Jika hamba mengubah kemaksiatan menjadi ketaatan, yaitu sebaliknya, niscaya Allah akan mengubah hukuman menjadi kesejahteraan, serta kehinaan menjadi kemuliaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yughfiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min waliyyin." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang atau suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolak dari keburukan tersebut. Dan tempat perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam asar ilahi bahwasanya Rabb Subhanahu wa taala berfirman, Demikianlah keperkasaanku dan kemuliaanku. Tidaklah seorang hambaku berada di atas suatu nikmat, berada di atas suatu perkara yang aku cintai, lalu ia berpindah ke perkara yang aku benci, melainkan aku berpindah dari perkara yang aku cintai kepada perkara yang benci. Demikianlah juga, tidaklah seorang hambaku berada di atas perkara yang aku benci, kemudian ia berpindah dari perkara-perkara yang aku cintai, melainkan aku juga berpindah dari perkara yang dia benci kepada perkara yang aku cintai. Betapa indahnya perkataan seorang penyair, "Jika engkau di atas suatu nikmat, maka jagalah ia, karena sesungguhnya dosa menghilangkan kenikmatan. Pagarilah nikmat itu dengan mentaati Robnya para hamba, karena Rob para hamba sangatlah cepat balasannya. Jauhilah olehmu kezaliman semampumu, karena kezaliman para hamba sangatlah menyakitkan. Mengembaralah dengan hatimu di antara manusia, agar engkau melihat peninggalan orang-orang yang berbuat zalim." Itulah tempat-tempat mereka sepeninggalan mereka, sebagaimana saksi atas mereka, dan janganlah engkau menuduh. Tidaklah suatu yang lebih berbahaya atas mereka daripada kezaliman yang telah membinasakan mereka. Betapa banyak tanaman yang mereka tinggalkan, serta istana-istana yang telah dia tinggikan. Mereka terbakar dalam neraka jahanam, dan kenikmatan pun sirna. Dan apa yang telah mereka dapatkan bagian dari dunia ini bagaikan mimpi belaka. Maka hendaknyalah kita mengingat dan menjauhi dosa-dosa dan maksiat, karena penyebab kerusakan di muka bumi ini adalah dosa dan maksiat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا واجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.